Pemirsa, beredar isu mengenai paham radikalisme di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut mengkhawatirkan sejumlah pihak. Benarkah hal tersebut? Dan kemudian bagaimana Pansel KPK menanggapi hal ini? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Panitia Seleksi Calon Ketua KPK 2019 Al-Araf dan juga Wakil Ketua Setara Institut ada Bonar Tigor Naipospos yang telah di studio. Bang Bonar dan juga Bang Araf, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami. Saya ke Bang Araf dulu. Bang Araf, kenapa kemudian Pansel merasa perlu melibatkan BNPT dalam proses pencarian pimpinan KPK? Jadi pertama, dalam memilih calon pimpinan KPK, Pansel tentu berpijak pada undang-undang. Sehingga semua warga negara yang memenuhi prasyarat diatur dalam undang-undang KPK bisa mendaftarkan diri. Nah, yang kedua, Pansel di dalam rapat kemudian mengukur kira-kira calon pimpinan KPK ke depan itu perlu memiliki track record seperti apa. Yang pertama harus memiliki track record yang bersih dalam persoalan korupsi. Yang kedua memiliki rekam jejak yang baik dalam mengusung isu agenda pemberantasan korupsi. Yang ketiga perlu independensi yang baik. Keempat perlu kompetensi yang baik dalam memahami aspek hukum ataupun keuangan ataupun ekonomi. Yang kelima tentu juga melihat adalah mereka-mereka yang secara hukum tidak melawan hukum, ya, maksudnya tidak melanggar hukum, sehingga kemudian muncullah diskusi dan perdebatan tentang ukuran tersebut. Pertama tidak terlibat dalam tindak kriminal, dan kemudian ada yang menganggap tidak terlibat dalam organisasi teroris dan lain, sehingga muncul hal itu menjadi indikator untuk melihat soal isu radikalisme. Tapi lagi-lagi isu radikalisme tadi tidak untuk melihat konteks KPK saat ini, tetapi untuk melihat calon pimpinan ke depan, yang di dalamnya sebenarnya adalah ingin melihat tiga aspek, yakni calon pimpinan KPK tidak memiliki visi untuk mengusung negara berdasarkan agama tertentu. Calon pimpinan KPK tidak mengusung agenda untuk mengganti ideologi Pancasila. Yang ketiga, calon pimpinan KPK tidak terlibat dalam organisasi teroris. Bang Araf, tapi kemudian kenapa, ini kan baru tahun ini ya secara jelas begitu ya melibatkan BNPT. Kenapa kemudian isu radikalisme ini dianggap penting begitu, harus menjadi salah satu faktor untuk dipertimbangkan kepada calon pimpinan KPK selanjutnya? Apakah memang ada kejadian sebelumnya, ini menjadi permasalahan di tubuh KPK saat ini atau seperti apa sebetulnya? Seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada hubungannya isu radikalisme dengan konteks KPK saat ini. Mengapa itu menjadi salah satu isu di dalam melihat track record tentang calon pimpinan KPK? Karena kita tahu bahwa 5 tahun belakangan ini dalam dinamika politik nasional, isu radikalisme menjadi salah satu topik diskusi, perdebatan, dan juga perhatian negara, pemerintah, dan juga masyarakat. Meski dengan berbagai macam persoalan, banyaknya adanya aksi terorisme dalam beberapa tahun belakangan ini, lalu temukan persoalan-persoalan lain yang terkait dengan intoleransi dan lain sebagainya. Tapi tegas begitu ya Bang Araf ya, bahwa memang di tubuh KPK tidak ada permasalahan radikalisme saat ini? Kita tidak melihat dalam konteks KPK saat ini. Untuk Bang Bonar, calon pimpinan KPK. tanggapan Anda? Saya mendukung apa yang dikatakan oleh Araf ya. Karena memang seharusnya setiap pejabat negara maupun juga pimpinan di lembaga negara seharusnya memang komitmennya tegas, yaitu kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya. Jadi kalau ada yang berpandangan berbeda dengan 4 prinsip dasar tadi, tentu saja sangat disayangkan. Ya. Apalagi kemudian memang disinyalir bahwa karena ada beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga ilmiah ya, di kalangan pegawai negeri, di BUMN, ada mereka-mereka yang berpandangan kita sebut adalah radikal lunak. Radikal lunak itu adalah satu, intoleran, kedua eksklusif. Dan menurut Anda ini ada di tubuh KPK? Sejauh ini saya tidak melihat, ya. Sejauh ini saya tidak melihat. Tetapi memang menjadi penting, apalagi kalau kita ingin ke depannya Indonesia kohesi sosialnya tetap utuh, apalagi kemudian tidak mengancam stabilitas nasional. Mereka-mereka yang mengisi jabatan, terutama KPK yang strategis ini adalah bukan orang yang berpandangan intoleran dan eksklusif. Baik, Bang Bonar, tapi kalau sampai melibatkan BNPT, berlebihan tidak sebetulnya?
Ya BNPT tentu saja kan adalah suatu lembaga yang diberi wewenang ya untuk mengatasi radikalisme dan terorisme. Dan kedua tentu saja BNPT juga mempunyai database yang cukup valid ya. Jadi kalau kemudian BNPT dilibatkan, saya pikir adalah hal yang wajar. Apalagi kemudian kalau BPNT sekarang ini kan sedang dikembangkan bukan di Indonesia, saya tahu, di luar negeri sedang dikembangkan apa yang disebut Harvard Test. Jadi tes psikologi klinis yang kemudian bisa mendeteksi kecenderungan pikiran seseorang itu seperti apa, gitu loh. Nah, kalau BNPT mempunyai instrumen semacam ini cukup baik juga, gitu loh. Saya tidak tahu, itu tergantung pada BNPT lah. Baik, Bang Araf, kalau misalnya memang radikalisme tidak nyambung begitu ya dengan persoalan di KPK pada saat ini, paling tidak seperti Anda sampaikan tadi, lalu kemudian dampak radikalisme itu bisa tidak pengaruhnya seperti apa dalam pimpinan KPK nantinya pada saat pembuatan keputusan? Seperti apa sebetulnya? Maksudnya dalam calon pimpinan KPK? Ya, bahaya radikalisme dalam kemudian nyambung dengan tugasnya nanti pada saat pimpinan KPK menjabat itu seperti apa sebetulnya, Pak Araf? Ya, kalau misalnya calon pimpinan KPK kemudian memiliki agenda dan visi politik yang berbeda dengan visi kebangsaan, dalam arti menjaga kemudian keutuhan NKRI, menjaga kedaulatan negara, tentu kan menjadi berbahaya jika itu dimaterialisasikan dalam bentuk menjadikan dia sebagai satu materialisasi agenda politik sendiri melalui KPK gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu visi kebangsaan menjadi sangat penting di dalam calon pimpinan KPK ke depan. Sebenarnya bahasa sederhana dari melawan radikalisme adalah kita menginginkan calon pimpinan KPK yang memiliki wawasan kebangsaan dan visi kebangsaan ke depan itu yang baik. Gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karenanya itu menjadikan salah satu indikator. Meski saya percaya bahwa pada akhirnya itu hanyalah salah satu bagian saja dalam mengukur tentang calon pimpinan KPK. Ini bukan faktor penentunya, Pak Araf? Hanya salah satu. Faktor yang paling penting juga yang perlu dilihat kan kita perlu mengukur tentang integritas, rekam jejak calon dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena ini kita sedang memilih pimpinan KPK. Tetapi karena dinamika isu nasional 5 tahun ini itu menjadi salah satu isu perhatian banyak pihak, maka itu menjadi satu ukuran saja. Tetapi lagi-lagi bukan ukuran itu hanya salah satu saja. Karena banyak ukuran-ukuran lain yang menurut kita khususnya tentang kompetensi skill yang perlu buat calon pimpinan KPK sehingga bisa bersikap dengan baik dan tegas tetapi tetap hati-hati ketika bekerja sebagai pimpinan KPK ke depan. Baik, Bang Bonar, kalau Anda melihat mengenai persoalan dari radikalisme itu di Indonesia itu sendiri, menurut Anda apakah memang persoalan radikalisme ini memang menjadi salah satu persoalan utama di bangsa ini sehingga kemudian semua instansi negara paling tidak seperti kemudian lembaga seperti KPK memang paling tidak memang wajib harus mewaspadai mengenai ada radikalisme ini? Ini bukan hanya tren Indonesia, Mas, tapi juga tren global saat ini ya, apalagi dengan bangkitnya populisme dan juga menguatnya agama ya, sehingga kemudian ada pihak-pihak yang kemudian memanipulasi agama untuk kepentingan politiknya. Sehingga kemudian kalau radikalisme itu masuk ke dalam tubuh KPK, itu tentu saja dia akan menyisipkan agendanya. Menyisipkan agendanya paling tidak misalnya adalah kemudian dia akan memilih kasus-kasus tertentu yang menguntungkan agenda dia. Dan kemudian memproteksi orang-orang yang sepaham dengan dia supaya tidak terkena kasusnya. Itu sudah terjadi, Bang Bonar, mungkin tidak di tubuh KPK, tapi mungkin di instansi pemerintah lainnya? Beberapa studi menunjukkan bisa di BUMN misalnya. Ya. Sudah terjadi ya? Sudah terjadi gitu ya. Di kampus. BUMN dengan CRS-nya ya. Kadang-kadang memang disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu saja yang satu visi, satu tafsir keagamaan yang sama. Gitu loh. Jadi kan tidak sehat ya. Karena seharusnya kan BUMN melayani semua warga Indonesia, bangsa Indonesia, tanpa melihat tafsir keagamaannya, gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, itu contoh kecilnya begitu ya. Nah, saya khawatir kalau kemudian kelompok-kelompok radikal lunak ini masuk ke dalam tubuh KPK, kemudian dia bisa akan memproteksi kelompok-kelompok yang sepaham dengan dia, kemudian ya dia akan pilih kasih untuk menentukan kasus-kasus mana yang diangkat, terutama untuk menjatuhkan mereka yang berbeda pandangan politiknya. Mungkin tidak di level pimpinan, mungkin tidak radikalisme masuk di tubuh KPK di level menengah, karyawan begitu? Iya,
bisa-bisa saja, ya. Karena kalau saya kan tadi saya katakan bahwa kita tidak tahu juga, walaupun sejauh ini kita melihat bahwa KPK cukup solid, mereka punya komitmen yang tegas kepada pemberantasan korupsi, tetapi rekrutmen kepegawaian kan kita juga tidak pernah tahu juga, gitu ya. Baik, Bang Bonar juga Bang Araf, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Tadi sebelum kita jeda, kita sempat membahas mengenai kemungkinan paham radikalisme ini masuk ke instansi pemerintah. Mungkin saja masuk di KPK. Tapi kalau berdasarkan informasi dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane, mengatakan bahwa Bang Araf, radikalisme itu sudah masuk di tubuh KPK. Bahkan ini harus diwaspadai begitu. Bahkan setuju kalau BNPT dilibatkan dalam proses pencarian. Tanggapan Anda? Ya, saya rasa itu pandangan Pak Neta, silahkan saja ya. Tapi Pansel bekerja tentu berdasarkan hukum, sehingga kita berpijak pada undang-undang. Dan sejauh ini diskusi tentang soal radikalisme itu lebih melihat ke depan, tidak melihat dalam konteks saat ini, gitu. Karena sesungguhnya kita lebih menginginkan agar proses pendaftaran ini diikuti oleh mereka-mereka yang memiliki rekam jejak dan kompetensi baik dalam pemberantasan korupsi. Jadi concern kita sekarang kan sedang ingin agar mereka yang mendaftar adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang baik. Dalam konteks itu, ukuran-ukuran tentang komitmen dalam pemberantasan korupsi sesungguhnya jauh lebih menonjol. Harapan kita agar calon yang hadir itu adalah mereka-mereka yang selama ini memang benar-benar punya komitmen dalam agenda pemberantasan korupsi. Kalau dikatakan ada kubu-kubuan, mungkin istilahnya dari Bang Neta Espane adalah ada polisi radikal, ada polisi India, begitu katakan. Tanggapan Anda? Kemarin kita ketemu mantan pimpinan KPK ya, ada Pak Antasari, ada Mas Chandra, ada Pak Yasin. Setelah itu kita ketemu teman-teman NGO, serta juga ketemu wadah pegawai KPK. Dan dari berbagai informasi yang kita lihat dan kita cerna, kita lebih melihat bahwa memang dalam organisasi manapun, kelompok atau faksi itu sesuatu yang biasa saja terjadi. Perbedaan pendapat juga sesuatu yang biasa. Tetapi saya melihat tidak terlalu sampai kemudian memuncak seperti yang disampaikan oleh Pak Neta. Gitu sampai mengganggu proses pengambilan keputusan, tidak, Bang Araf? Ya, sejauh yang kita lihat selama ini kerja KPK kan cukup sangat baik ya. Agenda-agenda pemberantasan korupsi juga cukup sangat masif dilakukan. Itu misalnya penangkapan OTT selama belakangan ini juga bekerja sangat maksimal gitu. Sehingga kalau kita lihat so far sejauh ini upaya-upaya KPK dalam pemberantasan korupsi menurut saya sangat baik dalam aspek penindakan. Meski catatannya adalah kita kan tidak hanya ingin melakukan fungsi-fungsi penindakan. KPK punya 5 fungsi lainnya. Khususnya kita concern bagaimana memastikan agenda sistem pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi bekerja. Nah, ini menjadi concern Pansel KPK bahwa antara pencegahan dan penindakan itu dua mata uang yang sangat amat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Tapi memang nampaknya mungkin karena pencegahan tidak terlihat di publik, penindakan lebih seksi di publik karena OTT pasti akan menjadi perhatian media, itu menjadi isu yang menjadi sangat strategis ataupun menjadi concern yang sangat strategis di publik. Padahal aspek pencegahan justru jauh lebih penting juga untuk dipikirkan. Jadi kita memandang agenda ke depan adalah bagaimana memastikan pimpinan KPK dapat melakukan akselerasi upaya pencegahan dan penindakan dalam pemberantasan korupsi. Baik, berbicara mengenai pencegahan radikalisme masuk di tubuh KPK memangnya bisa dengan kemudian melibatkan BNPT, kemudian menseleksi untuk mengetahui bibit-bibit radikalisme ini ada atau tidak di calon pimpinan KPK, memangnya bisa, Bang Bonar? Mungkin saja. Kalau BNPT melakukan tracking ya, melakukan tracking, dan tracking itu tentu saja kan berbagai multi layer. Jadi tidak hanya tracking pada satu jaringan saja, tapi dengan cross cut dan sejumlah jaringan. Karena biasanya kelompok-kelompok yang saya kategorikan radikal lunak ini pintar sekali bersiasat, pintar sekali menutupi dirinya gitu ya, sehingga tidak mudah untuk mendeteksinya. Jadi diperlukan juga kemampuan intelijen yang mungkin bagi orang-orang awam seperti kita tidak memiliki kemampuan semacam itu. Gitu. Dan soal apa yang tadi informasinya yang disampaikan oleh Bung Neta Pane, kami juga mendengar ya, tetapi sejauh ini
kami tidak melihat kecenderungan itu. Ya. Walaupun tentu saja Bung Neta pasti mempunyai bukti yang cukup kuat lah. Kalau nggak tidak berani dia mengucapkan itu ya. Dan juga kita juga tidak menutup kemungkinan gitu loh ya, kelompok-kelompok semacam itu ada yang masuk dalam KPK. Tapi kan sejauh ini seperti dikatakan oleh Bung Araf tadi tidak mengganggu kinerja. Kita melihat bahwa teman-teman KPK tetap bekerja dengan komitmen yang tinggi, kompetensinya cukup tinggi, pemberantasan korupsi tetap jalan, dan pengambilan keputusan tidak diwarnai hal-hal semacam itu. Jadi cukup, kita masih harus melihat dengan jernih lah. Baik, kalau memang radikalisme lunak itu ada di tubuh KPK dan kemudian itu di level menengah begitu ya, level karyawan, tidak di pimpinan KPK, Bang Bonar, ini untuk kemudian memeranginya bagaimana caranya? Ya, ini sangat tergantung kepada pimpinan KPK itu sendiri, dan juga ya itulah pentingnya juga ada Dewan Pengawas ya, yang melihat kemana sirkulasi kepegawaian kemudian harinya gitu loh. Karena kita juga melihat bahwa gerakan-gerakan radikal lunak ini kan memang mulai tumbuh bangkit pasca reformasi, ya, dan dipertimbangkan bahwa mereka ini adalah sudah hampir 20 tahun. Jadi kalau di pegawaian negeri, istilahnya adalah mereka sekarang di eselon 2. Di kelas middle memang gitu loh. Dan kalau itu tidak dimulai diawasi, itu akan berbahaya ke depannya, apalagi kalau dia kemudian memiliki posisi-posisi strategis. Nah, saya tidak tahu apakah yang terjadi di KPK semacam itu gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa isu radikalisme itu bukan hanya sekedar omong kosong atau hanya sekedar gimmick untuk mencari kepentingan politik, tapi memang sesuatu hal yang juga menjadi harus kita waspadai bersama. Gitu. Baik, Bang Araf, yang bisa dilakukan oleh pimpinan KPK selanjutnya nanti untuk mengatasi persoalan radikalisme yang mungkin saja di tubuh KPK dan itu di level menengah, seperti apa mungkin harapan dari pansel KPK? Saya tidak mau berandai soal hal tersebut ya, tetapi saya hanya ingin menyatakan bahwa sejauh ini kita concern terhadap proses seleksi ya, sehingga kita lebih bagaimana berbicara mendorong agar calon-calon itu adalah calon yang terbaik gitu ya. Soal kemudian isu radikalisme ke depan dan lain sebagainya, kita fokus concern terhadap calon pimpinan KPK untuk sementara ini, tidak menyentuh terhadap institusi di dalam KPK, pegawai KPK dan lain sebagainya. Kita lebih berbicara bagaimana calon pimpinan KPK ke depan itu memiliki wawasan kebangsaan, visi kebangsaan yang baik tentang keindonesiaan itu. Nah, itu yang jauh lebih concern gitu. Nah, yang kedua, mungkin saya sedikit ralat tentang jumlah pendaftar hari ini sudah 127 ya. 127. Iya, dengan latar belakang yang beragam, ada sebagian besar banyak dari akademisi, ada juga dari praktisi, advokat, dan beberapa latar belakang lainnya. Apakah kemudian 5 pimpinan KPK akan terdiri dari berbagai perbedaan dari latar belakang atau seperti apa, Bang Araf? Kita lebih melihat bahwa mereka yang lolos dalam proses tahapan seleksi ini kan tahapan seleksinya sebenarnya cukup berat ya. Ada tahapan seleksi administrasi, lalu kemudian nanti ada tahapan seleksi uji kompetensi. Di situ ada pembuatan makalah dan juga tes objektif. Yang ketiga nanti ada tahapan tes psikologi. Yang lalu kemudian ada tahap profile assessment, terakhir ada tahapan wawancara dan uji publik. Nah, tahapan itu akan panjang prosesnya, sehingga saya lebih melihat bahwa tidak melihat tentang konteks latar belakang dia, tetapi mereka yang memiliki kompetensi dan lolos terhadap tahapan seleksi yang akan tentu lolos dalam proses seleksi KPK. Kita nantikan bersama siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan KPK di periode selanjutnya. Terima kasih Bang Araf dan juga Bang Bonar. Terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda.